Tidak semua pembunuhan dilakukan oleh musuh. Terkadang juga bisa dilakukan oleh sahabat dan juga keluarga. Raka, 27 tahun, seorang pekerja proyek, dikenal jujur dan baik. Dia memegang rahasia tentang penggelapan dana di proyek itu. Rahasia itu dimiliki oleh sahabatnya sendiri. Malam itu Raka diajak minum, katanya ingin berdamai. Di lokasi sepi, Raka dikeroyok. Kasus ditutup sebagai perkelahian biasa. Padahal Raka tidak pernah melawan siapapun. Raka, jika kebenaran masih menggantung, datanglah ke tempat ini sebagai wawancara. Duduklah dan berbaliklah. Kau tahu siapa pelakunya? Aku menatapnya saat pukulan terakhir. Mengapa kau tidak membalasnya? Aku masih berharap dia berhenti. Apa yang kau mau sekarang? Aku tidak minta untuk balas dendam. Aku hanya ingin kebenaran dibuka. Ceritakan dari awal, Raka. Aku dan dia bekerja dari nol. Sudah aku anggap sebagai saudara sendiri. Apa yang kau ketahui? Dia telah menggelapkan dana proyek. Aku melihat semua bukti transferan itu. Apa engkau mengancam? Tidak, aku hanya bilang berhentilah sebelum terlambat. Malam itu aku diajak minum. Dia bilang mau baik-baik. Di mana itu? Di gudang lama. Sepi. Lalu aku dipukul dari belakang. Saat aku jatuh, aku melihat dia berdiri. Apa kata terakhir yang dia katakan? Dia bilang, maaf, gue juga masih butuh hidup. Apakah kau melawan? Aku memanggil namanya, tapi tidak teriak. Aku memanggil namanya, tapi tidak berteriak. Aku hanya berharap. Lalu, setelah itu, gelap. Apa yang kau inginkan sekarang? Kebenaran. Karena luka yang paling besar bukan pukulan, tetapi pengkhianatan. Kena di bagian mana? Tepat di bagian belakang kepala saya. Oh, tapi kenapa itu ada darah di dahi kamu? Iya, kan itu di sini dan di sini. Oh, Sebentar, apakah saya boleh meminta rokok? oh, boleh, boleh. Saya juga orangnya juga prihatin sama orang yang sudah meninggal. Kamu dari tadi merokok sendiri. Oh iya, maaf. Apa keluarga kamu tahu? Tentu tahu, tapi mereka tidak tahu penyebab sebenarnya apa. Mereka hanya tahu saya berkelahi biasa. Apakah di sana ada proses hukum? Setahu saya sih itu tidak diproses hukum. Kenapa itu bisa
bisa terjadi seperti itu sampai tidak diproses hukum itu? Mereka mengancam keluarga saya. Sungguh kejam dan kecilnya mereka. Sampai keluarga diancam begitu. Apakah keluargamu juga ada yang menjadi korban? Tidak. Jadi hanya kamu saja sendiri? Iya, karena tujuan dia hanya ingin menutup kasus penggelapan dana itu. Karena hanya saya saja seorang yang tahu tentang kasus itu. Awal mula kamu tahu penggelapan dana itu seperti apa dan bagaimana? Dia mengajak saya awal, dan dia awalnya hanya ingin membujuk saya dengan memperlihatkan transferan dengan nilai besar itu. Tadinya supaya saya tergiur dengan hal itu, tapi saya tidak mau. Gimana proyek itu sekarang? Proyek itu sekarang mangkrak, sudah tidak berjalan lagi. Berarti sudah benar-benar total bangkrut begitu? Iya. Apakah ada kesan terakhir yang ingin kamu katakan? Saya hanya ingin mengatakan untuk semua orang, bekerjalah dengan jujur. Itu saja. Oh, oke. Ya, terima kasih dan semoga kamu tenang di alam sana ya. Terima kasih sudah mau datang Dan berbincang-bincang bersama kami. ya. Saya akan kembalikan lagi kamu ke tempat awal dan semoga kamu tenang di sana ya. Ya, begitulah cerita dari seorang Raka dalam sebuah proyek Dengan kronologi yang cukup mengesankan gitu ya. tragis. Dan juga tragis. Mungkin hari ini kita Sekian dulu lah sampai di dari sini kami. dulu dan sekian ya dari kami. Karena saya juga udah mulai pegal-pegal, cari cangkeng, sirah jangar, Angin mulai menggelebu-gelebu. mulai dingin. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.